Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kami. Saya Dwi Setio Aji. Mungkin ini kedua kalinya saya ada di YouTube. Sebelum saya mulai, saya mohon sangat untuk mendukung dan mensupport saya. Saya harapkan sekali teman-teman bisa mensubscribe, like, share, and comment ketika dianggap bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jadi di sini saya kebetulan seorang aktivis pemasaran dan masih menempuh pendidikan di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Saya membuka channel YouTube ini untuk media berbagi kepada teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman sekalian, mahasiswa yang bukan dari ilmu ini, sekedar sharing saja apa yang saya dapatkan di kampus bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jadi kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang apa perpaduan pengalaman luar biasa dari konsumen dan berbasis teknologi. Nah, dalam pengalaman luar biasa dari konsumen yang kita tahu, kita mencari tahu pengalaman luar biasa apa yang konsumen kita rasakan setelah membeli produk atau jasa yang kita butuhkan. Setelah itu ya udah selesai. Ternyata enggak, teman-teman. Dari pengalaman luar biasa dari konsumen itu bisa kita manage supaya bermanfaat untuk diri sendiri. Itu apalagi kita bicara tentang lingkup sebuah perusahaan dan instansi, itu sangat luar biasa. Dari konsumen itu didapatkan oleh satu orang saja atau tidak di-share, itu artinya ada suatu pengetahuan yang mengendap dalam suatu perusahaan, sehingga akan sia-sia dan perusahaan tidak mendapatkan suatu nilai atau kelebihan dari pengetahuan yang didapatkan oleh suatu individu. Dan sekarang ini saya akan mencoba membahas perpaduan pengalaman luar biasa dari konsumen dan berbasis teknologi. Dan ini saya akan mencoba men-share materi saya, mudah-mudahan tepat dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Yang pertama itu, sebelum kita membahas perpaduan pengalaman luar biasa konsumen berbasis teknologi, kita perlu tahu apa itu konsumen, apa itu pengalaman konsumen, dan apa itu teknologi. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Jika tujuan pembelian produk tersebut untuk dijual kembali, maka biasanya disebut itu pengecer atau distributor. Kegiatan pelaku konsumen ini disebut dengan konsumsi. Kepentingan konsumen adalah memenuhi kebutuhannya dengan memperhitungkan jangkauan dalam daya belinya. Selanjutnya itu pengalaman konsumen. Pengalaman pelanggan atau konsumen adalah persepsi atau opini pelanggan Anda tentang interaksi mereka dengan bisnis Anda. Pandangan mereka tentang merek Anda dapat dibentuk sepanjang perjalanan pembelian, dari interaksi pertama mereka hingga dukungan pasca penjualan, dan memiliki dampak jangka yang panjang dalam perusahaan Anda, termasuk laba Anda.
Selanjutnya itu ada teknologi. Teknologi itu adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia mulai dengan mengubah sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Selanjutnya itu pengaruh pengalaman pelanggan. Setiap dan semua interaksi yang dilakukan pelanggan dengan bisnis Anda memungkinkan pengalaman pelanggan. Baik saat menjelajahi situs web Anda untuk pertama kali atau menghubungi perwakilan layanan pelanggan setelah membeli produk atau layanan Anda. Apakah pelanggan memutuskan untuk terus melaju melalui perjalanan pembelian dan ideal menjadi pelanggan tetap bergantung pada bagaimana interaksi ini berjalan. Customer experience atau pengalaman pelanggan yang bersifat positif sangat penting bagi keberlangsungan bisnis. Sebab ini menjadi indikator sukses dan tidaknya layanan yang diberikan oleh perusahaan. Bila mereka mendapatkan pengalaman berbelanja dengan puas, tentunya ini akan membangun rasa loyalitas pelanggan terhadap perusahaan itu atau perusahaan Anda. Pentingnya menjaga pengalaman pelanggan. Merek menjadi semakin penting dalam industri, memberikan pengalaman pada pelanggan yang positif dan berkesan penting untuk mempertahankan kesuksesannya dan menumbuhkan bisnis Anda. Semakin positif pengalaman pelanggan, semakin besar kemungkinan mereka untuk melakukan pembelian, menjadi loyal terhadap merek Anda, dan berpotensi berubah menjadi pendukung merek. Pelanggan biasanya memiliki banyak pilihan pada saat memilih produk atau layanan, dan ada banyak sumber daya yang dapat membantu menginformasikan keputusan mereka. Bahkan calon pelanggan mungkin tidak perlu berinteraksi dengan karyawan Anda secara langsung sebelum menentukan pilihannya. Itulah mengapa sangat penting untuk memastikan sebuah aspek customer experience Anda dari awal hingga akhir, sehingga berkesan positif dan membantu mengubah prospek menjadi pelanggan. Selanjutnya, bedanya customer service dan customer experience. Perbedaan antara layanan pelanggan dan pengalaman pelanggan adalah layanan pelanggan merupakan suatu bagian dari bisnis Anda, berfokus pada interaksi manusia dan mungkin pelanggan secara langsung. Sedangkan pengalaman pelanggan adalah jumlah dari keseluruhan perjalanan pelanggan dengan bisnis Anda. Layanan pelanggan dan pengalaman pelanggan terkadang membingungkan. Pengalaman pelanggan adalah kesan keseluruhan konsumen terhadap bisnis Anda. Sedangkan layanan pelanggan hanyalah salah satu komponen dari seseorang berinteraksi dengan merek Anda. Layanan pelanggan di sisi lain adalah titik kontak khusus dalam pengalaman pelanggan ini, mulai saat pelanggan menghubungi bisnis Anda dan meminta bantuan. Mereka mungkin hotline atau mereka mungkin menghubungi hotline untuk mengajukan pertanyaan tentang formulir aplikasi atau mengirim pesan di media sosial meminta pengembalian dana.
Selanjutnya, bagaimana cara pelanggan dapat berinteraksi dengan bisnis yang baik dan benar. Pengalaman pelanggan datang dari berbagai interaksi. Setiap jenis titik kontak dapat mempengaruhi pengalaman dan interaksi tersebut. Tergantung pada industri dan model bisnis Anda. Berikut ada beberapa contoh dan beberapa saran tentang meningkatkan pengalaman tersebut. Yang pertama itu mengunjungi toko fisik untuk memastikan pengalaman pelanggan dari dalam toko yang positif. Mempertimbangkan hal-hal sederhana seperti menyapa pelanggan di pintu, membantu mereka menemukan barang yang mereka cari, dan menyediakan waktu check out yang tepat. Selanjutnya ada aplikasi seluler. Pelanggan cenderung mencari waktu pemuatan yang cepat. Apakah aplikasi Anda aman dan ada cara untuk menghubungi seseorang jika ada pertanyaan atau masalah? Aplikasi ini juga harus mudah digunakan. Selanjutnya ada media sosial. Media sosial, interaksi di media sosial dapat mencakup endorse brand Anda dari pelanggan dan menjawab pertanyaan dan umpan balik dari klien dan calon pelanggan dari klien dan calon pelanggan dengan segera. Sementara beberapa bisnis menawarkan dukungan pelanggan melalui saluran sosial praktik terbaik, mendorong mengarahkan pelanggan ke saluran dukungan lain seperti email, chat, ataupun telepon. Selanjutnya ada dukungan chat atau web atau SMS. Pelanggan mencari waktu respons yang cepat dan jawabannya yang komprehensif ketika mereka beralih ke obrolan online atau SMS. Pastikan Anda memiliki orang yang tepat untuk menjawab pertanyaan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan. Selanjutnya itu forum dukungan. Ini biasanya ditempatkan di situs web Anda, mungkin di bawah bagian FAQ ya. Tapi mereka juga bisa menjadi grup orang di blog atau forum pihak ketiga yang menggunakan produk atau layanan Anda. Selanjutnya itu pemasaran. Titik kontak pemasaran dapat mencakup media cetak, pemasaran email, iklan media sosial, iklan tampilan digital, dan saluran lainnya ya. Yang terakhir itu perangkat yang terhubung. Karena memungkinkan bisnis untuk menghubungkan perangkat satu sama lain, mendukung atau menyusun ulang poin, mengevaluasi bagaimana hal itu dapat mempengaruhi pengalaman pelanggan menjadi sangat penting. Koneksi harus mudah sekaligus memberikan kontrol dan perlindungan privasi kepada pelanggan. Berikut ada 6 cara untuk terus meningkatkan pengalaman pelanggan atau customer experience Anda. Meningkatkan layanan pelanggan Anda dimulai dengan membuat peta perjalanan pelanggan dan memiliki pemahaman yang jelas tentang kepribadian pembeli. Itu juga termasuk bekerja keras untuk menjalin hubungan dengan pelanggan, sehingga mereka menikmati pengalaman positif, membantu komunitas, berpartisipasi dalam lingkaran umpan balik yang efektif, dan membuat konten yang bermanfaat dan mendidik. Berikut adalah beberapa contoh strategi yang dijelaskan secara lebih rinci. Yang pertama itu ada putaran umpan balik.
Menerima umpan balik langsung dari pelanggan adalah cara terbaik untuk memahami bagaimana orang lain berinteraksi dengan merek Anda. Ini juga akan memberi Anda kesempatan untuk melihat apa yang berhasil dan di mana pelanggan akan berhenti dan pergi. Anda ingin menciptakan sebanyak mungkin peluang bagi pelanggan untuk memberikan umpan balik. Jangan lupa untuk mengakui umpan balik tersebut dan lakukan yang terbaik untuk benar-benar mendorong perubahan berdasarkan apa yang dikatakan. Selanjutnya ada ketertiban merek yang konsisten. Memastikan bahwa semua komunikasi konsisten dari satu saluran ke saluran lainnya adalah penting dalam memfasilitasi pengalaman positif. Misalnya jika pelanggan memulai dengan mendapatkan permintaan mereka diselesaikan melalui chat dan panggilan, kemudian perwakilan layanan pelanggan harus mengetahui apa yang telah dinyatakan pelanggan dan apa yang telah dilakukan bisnis melalui saluran yang berbeda. Selanjutnya ada personalisasi. Semakin banyak Anda dapat mempersonalisasi pengalaman pelanggan dengan referensi individu, semakin besar kemungkinan seseorang untuk terlibat dan bertahan. Ini dapat mencakup rekomendasi produk, mengingat metode kontak pilihan, atau hanya mengirim mereka email pemasaran untuk barang-barang yang mereka minati. Bila mereka mendapatkan pengalaman berbelanja dengan puas, tentunya ini akan membangun rasa loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. Selanjutnya ada aktifan layanan mandiri. Pelanggan yang suka melakukan riset mereka sendiri atau memecahkan masalah mereka sendiri adalah kelompok yang semakin besar. Menyelesaikan riset online sebelum membeli sesuatu secara online. Audiens tersebut akan menghargai bisnis Anda yang memiliki bagian forum bantuan, artikel informasi, dan chatbot untuk mengarahkan mereka ke arah yang benar di situs Anda. Selanjutnya, teknik menganalisis data. Pertahanan survei tersebut atau jenis data lainnya yang Anda kumpulkan dari waktu ke waktu, ini adalah harta karun informasi untuk membantu Anda memahami pelanggan Anda dengan lebih baik dan menyimpan data historis memungkinkan Anda membuat perbandingan dengan harga dari bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun. Selanjutnya ada bersikaplah proaktif. Mengantisipasi kebutuhan pelanggan jauh lebih baik daripada meresponnya nanti. Melakukan hal itu dapat membantu bisnis Anda membedakan dirinya dari pasar dan mencegah peningkatannya masalah. Dengan pada gilirannya mengurangi jumlah pembeli yang berbagai pengalaman negatif mereka dengan orang lain. Selanjutnya ada teknologi dan konsumen. Saya mengambil contoh dari perusahaan mobil Tesla ya. Mobil Tesla itu hybrid, ada yang hybrid, ada yang full listrik. Hybrid itu adalah kombinasi untuk menggunakan konsep teknosentris dan konsumen sentris secara seimbang untuk memastikan solusi yang ditawarkan oleh perusahaan startup tetap kompetitif dan juga mudah dijangkau oleh konsumen.
Kombinasi ini juga bervariasi tergantung pada strategi sebuah perusahaan. Contohnya ada yang 50/50, 60/50, dan lain sebagainya. Apa itu 50/50? Maksudnya 50/50 itu dalam menjalankan sebuah perusahaan startup, perusahaan memusatkan fokus mereka pada 50% teknologi dan 50% ke konsumen. Sehingga teknologi ini bisa berfokus dan terus berkembang dengan mempertimbangkan kebutuhan konsumen yang terus berubah-ubah. Contoh hebatnya dari implementasi hybrid ini adalah perusahaan mobil Tesla, yang perusahaannya dimiliki oleh Elon Musk, yang bisa dibilang revolusioner, tetapi tetap pada memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan mobil listrik Tesla, Elon Musk berhasil mewujudkan impian akan mobil ramah lingkungan dan super canggih. Namun tidak serta-merta kebutuhan konsumen jadi luput. Meskipun mobil Tesla merupakan mobil autonomous, mobil yang bisa berjalan tanpa pengemudi, Tesla tetap sadar konsumen tidak bisa langsung menerima hal tersebut. Tesla masih memberikan kontrol mobil kepada konsumen layaknya mobil pada umumnya. Selain itu, dengan memiliki fokus terhadap teknologi dan konsumen, perusahaan startup dapat terus memenuhi kebutuhan konsumen yang terus mengubah dan bertambah. Dengan mengandalkan teknologi yang terus berkembang pesat, perusahaan startup dapat menciptakan produk yang relevan dengan teknologi yang mumpuni, sedangkan dengan banyaknya dibutuhkan masyarakat, sehingga daya saing perusahaan dapat dijaga. Tapi bagaimana jika dengan menggunakan konsep hybrid ini justru membuat perusahaan kalian fokus? Itu tidak. Tentunya fokuslah terhadap masalah yang ingin diselesaikan, gunakan teknologi untuk mempermudah mengimplementasi solusinya, pastikan kebutuhan konsumen dan masalah konsumen itu dapat teratasi. Sudah sesuai. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah ucap atau salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh iya, saya juga mau mempromosikan kamu saya. Yang mau bergabung ke MMUAD, kami tunggu ya, joinnya ke FEB UAD. Terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.